adik-adik, jumpa lagi bersama Miss Rizka. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti sehat-sehat kan? Nah, hari ini kita akan ibadah hari Minggu di rumah ya, atau sekolah minggu online. Kenapa? Ya karena kita ketahui di Indonesia kita ini sedang mengalami wabah virus corona. Jadi kalian harus jaga kesehatan ya. Oke. Miss akan ditemani oleh dua adik-adik Miss yang cantik dan manis. Mau perkenalan nggak? Oke, kita perkenalan ya. Hai, perkenalkan nama saya Putri Siburian dan teman saya. Dan nama saya Aulia Manur. Nah, sudah perkenalan kan dengan adik-adik Miss? Gimana? Mereka pasti cantik-cantik dong, sama kayak kalian. Oke, hari ini kita akan berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikanmu terhadap kami hingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk mengadakan sekolah minggu di rumah aja. Ya Tuhan, berkati dan bimbinglah kami agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Yesus, kami hendak melihat pengalaman Yunus di perut ikan dan diselamatkan oleh Yesus. Hadirlah Engkau agar kami pun percaya akan kuasa-Mu. Ya Yesus, berkati juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu Yesus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Yunus di Perut Ikan. Udah pada tahu belum lagu Yunus di Perut Ikan? Nah, bagi yang udah tahu bisa diikutin, dan bagi yang belum tahu, mari kita bernyanyi sama-sama ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian semua nanti akan dapat menjelaskan pesan dari kisah Yunus di perut ikan. Nah, akan dijelaskan nanti oleh dua teman-teman kita tadi, Putri dan Aulia. Oke. Nah, yang kedua, kalian dapat menjelaskan kebaikan Yesus terhadap Yunus. Nah, yang terakhir, kalian juga akan dapat memberikan contoh yang dapat ditiru dari kisah Yunus tadi. Oke? Kali ini kalian akan mendengarkan kisah Yunus di perut ikan. Bagaimana mungkin bisa Yunus di perut ikan? Lalu bagaimana Yesus menyelamatkan Yunus? Pasti kalian akan tertarik dengan video yang satu ini. Kalian simak ya. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi
Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, bagaimana? Kalian sudah menyaksikan videonya, bukan? Kira-kira apa pesan-pesan yang dapat kita ambil dari seorang Yunus yang melawan atau tidak mendengarkan perintah Tuhan? Tadi kita bersama 2 adik-adik Miss loh. Di mana mereka ya? Oke, itu mereka di sana. Jadi kita akan tanya sama mereka. Mereka tahu tidak ya apa pesan-pesan yang diambil dari video tadi? Kita panggilkan yang pertama, Putri. Menurut saya, Miss, kesan yang pertama, kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Begitu juga kalau di rumah, kita tidak boleh melanggar perintah orang tua.
Wah, tadi Putri sudah menjelaskan pesan yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan menanyakan dari teman kita Aulia. Aulia. Menurut saya, Miss, yang kedua dari kisah Nabi Yunus, kita itu harus rela berkorban. Misalnya, saya punya uang jajan yang lebih banyak dari adik-adik saya dan saya harus membaginya kepada mereka. Menurut saya, Miss, kebaikan Yesus yang pertama adalah tetap menyelamatkan Yunus walaupun melanggar perintah Tuhan dengan cara mengirimkan paus besar dan menelan Yunus hidup-hidup. Kebaikan Tuhan yang kedua adalah setelah Yunus keluar dari perut paus dan dia tidak bisa melanggar perintah Tuhan lagi, Yunus akan pergi ke kota Niniwe menyampaikan perintah Tuhan bahwa kota Niniwe akan dihancurkan kalau mereka tidak bertaubat. Oke, baiklah adik-adik. Hari ini sekolah minggu online kita sudah selesai. Nah, sekarang kita nyanyi Jalan Setelah Yesus. Tahu kan? Tahu kan Putri, Aulia? Tahu, Miss. Oke, kita nyanyi ya. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, ya, setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri ibadah online kita, marilah kita berdoa dipimpin oleh Putri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyediakan acara kami dengan sesungguhnya ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah kedua orang tua kami ya Tuhan, berkatilah mereka, jauhkan mereka dari para bahaya. Ini ada anak-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, hari ini ibadah online kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan terima kasih. Dah.